Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Opini. Waduh, apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini senang sekali saya Iqbal Fadla bisa menemani pemirsa Opini untuk di hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan orang luar biasa yang kita undang ke studio Opini di hari ini. Dan apalagi sekarang pas sekali untuk menjelang jam makan siang. Nah, kita akan ngobroli ini makan-makanan yang enak, cemil-cemilan yang enak dan pastinya direkomendasikan untuk pemirsa Opini beli sekarang juga, apalagi yang akan keluar kota dijadikan oleh-oleh atau juga buat tangan, ataupun juga untuk pemirsa Opini yang berasal dari luar kota Bengkulu, luar provinsi Bengkulu yang mau cari makanan atau juga oleh-oleh khas dari Bengkulu, ada apa saja. Nah, sudah hadir di studio Opini hari ini, kita undang langsung. Ini dia ya, owner dari tokoh oleh-oleh yang luar biasa di Bengkulu, sudah berdiri puluhan tahun, yaitu On ND Oleh-oleh Bengkulu. Sudah ada Ibu Nelly Dalimo. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Ibu. Siang. Apa kabar Bu hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Toko gimana Bu? Aman? Ditinggalkan sekarang? Masih ada Oh masih ada. karyawan yang jaga. Oke, ada karyawan yang jaga ya. Ini dia pemirsa ya, adalah owner dari ND. Nah, untuk Anda yang pernah beli atau sering melihatnya dan rutin menjadi pelanggan tetapnya, kita undang langsung Ibu Nelly Dalimo. Nah, Ibu, ini kan nama Ibu Nelly Dalimo. Ini aslinya kalau dilihat Dalimo, apakah ada unsur-unsur Sumatera Baratnya, Ibu? Nah, betul sekali. Heeh. Ibu berasal dari Padang, Mhm. tepatnya di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Ya. Sedangkan nama panjang Ibu Mhm. adalah Nelliwati Dalimo. Heeh, heeh. Kemudian Ibu Mhm. pendekkan jadi N sama D, Mhm. kemudian ditambah E depan, Oh. E belakang. Jadi Oke. jadilah ND. ND. Yang alhamdulillah Mhm. nama yang membawa berkah. Alhamdulillah. Nah, ini dia yang penasaran selama ini. Apa arti nama ND itu adalah dari nama Ibu Nelly sendiri. Ya, ND Eni Dalimo. Nelly Dalimo. Ya. Wah, luar biasa sekali. Dan terima kasih banyak Ibu sudah hadir hari ini di sela-sela kesibukannya mengontrol toko, terus juga mengawasi produksinya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih pemirsa, di hari ini kita akan membahas mengenai tema kita, inovasi produk lokal Bengkulu. Gimana sih produk lokal kita yang ada di Bengkulu ini, terutama dari oleh-oleh, bisa bertahan sampai sekarang dan juga bisa menjadi senjata kita sebagai orang Bengkulu yang kita banggakan menjadi oleh-oleh yang ada di Bengkulu ini. Inovasi apa yang sudah dilakukan dan juga seperti apa caranya untuk berinovasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Nelly sendiri dari owner ND ya. Sebelum itu kita ngobrol lebih jauh dulu nih Bu. Berpuluh-puluh tahun silam nih. Nah, Ibu Nelly ini kan owner dari toko oleh-oleh ND yang jelasnya adalah makanan. Nah, kenapa sih Ibu akhirnya terjun ke toko oleh-oleh makanan? Apakah memang dari background Ibu sendiri yang kalau ibu-ibu sudah pasti hobi masak nih? Ya, Ataukah betul. memang dulunya juga sekolah di kuliner atau juga tata boga? Boleh Ibu Nelly ceritain dulu Bu. Oke, alhamdulillah Ibu bentuk ND ini berdiri ND tahun 2003. 2003. Ya, itu karena memang ibu hobi, basic ibu juga di tata boga. Waktu itu ibu menuntut ilmu di IKIP Tata Boga Makassar. Oh, oke, Ya. Makassar. Ya, Orang Awak, orang Minang, merantau ke merantau ke Sulawesi Selatan. Sulawesi. Ketemu jodoh sama orang Bengkulu Selatan di sana. Oh. Kemudian udah selesai sekolah, udah nikah, punya anak satu di sana. Ada kesempatan pulang ke Bengkulu karena untuk menggantikan bapak mertua. Jadilah bapak jadi pegawai negeri waktu itu di sini. Kemudian ibu berpikir basic ibu memang di tata boga kan. Apa ya usaha yang tepat gitu. Kemudian inilah sama bapak, gimana beliin dong oven gitu kan. Oven yang gede, mintanya oven yang gede. Untuk apa oven yang gede katanya? Ya mau ini bisnis kue lah. Apa benar katanya? Dibeliin sama bapak kue, ini oven. Akhirnya coba-coba sedikit, kemudian pas ini nggak mungkin kalau kue basah. Kue basah itu kan harus
nggak bisa tahan lama. Betul, benar. Kita harus bikin kue kering, Mm-mm. goreng kayak gitu, Mm-mm. stick gitu kan. Nah, akhirnya terpikirlah gimana kalau saya bikin keripik bawang dulu, Keripik stik bawang. bawang Oke, stik bawang. 2 kilo, Heeh. dibantu sama bukan karyawan, Mm-mm. yang bantu-bantu Mm-mm. kerja rumah tangga. Mm-mm. Yuk kita bikin itu yuk. Heeh. Kan. Ibu ngadonin, dia yang giling pakai Heeh. gilingan mie, cuman 2 kilo. Modal Oke, awal pertama 2 kali itu, kilo, Bu. ya. Heeh. Modal awal tuh 50.000. Mm-mm. Kemudian dia yang ini, ibu yang goreng. Heeh. Pulang, ibu bisnis yang lain juga. Mm-mm. Pokoknya orang Padang memang terkenal kan, nggak Manggale. Manggale kan, di mana-mana Manggale. Jadi kemana-mana bawa baju apalah gitu kan. Dan sampai rumah kita yang goreng. Nah, karena ibu belum percaya, belum yakin sama yang bantu-bantu tadi. Nah, sekarang dia kepala bagian produksi. Oke, dari awal sampai sekarang. Ya, dia kepala bagian Oke, ikut produksi. Ibu. Udah punya cucu juga dia. Jadi itulah yang berkembang dari satu macam. Kemudian ibu pelajari kue khas Bengkulu yang tadinya perut punai itu teksturnya keras. Ibu pelajari karena sedikit-sedikit kita ada ilmu. Ya. Nah, ada ilmu mengenai gimana kue itu supaya teksturnya lembut gitu kan. Ibu pelajari, akhirnya produk yang keberapa ibu berhasil membuat kue perut punai dengan ini sendiri, dengan resep sendiri. Ya. Dan perut punai itu ya terangkat juga namanya, kena renyah gitu kan. Ibu bikinlah beberapa varian. Varian rasa. Yang ori, pakai gula aren, yang pedas, dan ebi. Oke, ada yang ebi. Jadi udah 4 macam kita bikin. Terus yang produk lain seperti baitat, belajar dasarnya memang sama orang sini. Tapi ibu nggak mau mengikuti yang itu. Ibu inovasi lagi. Inovasi sendiri. Gimana supaya dia mungkin lembut apa gitu kan. Alhamdulillah udah bikin baitat juga. Oke, jadi sudah banyak yang diproduksi sendiri. Sudah dari banyak. Awalnya adalah satu stik bawang. Stik bawang. Oke, nah berarti dari awal pertama kali belum kepikiran berarti untuk membuat toko oleh-oleh ini? Belum. Karena ibu berpikir kalau kita hanya mengandalkan stik-stik itu tidak dikaitkan dengan makanan khas Bengkulu, kita pasti nggak mau dinas-dinas terkait tidak mau membina kita kan. Nah, terus dengan seriusnya ibu memproduksi makanan khas Bengkulu, akhirnya berebutlah instansi membina kita. Jadi asal kita serius, memang banyak yang berbina. Ya perindaknya, ya pertanian berkaitan dengan hasil olahan kan. Ya sekarang BI juga, bank-bank yang. Oke, jadi mulai banyak karena ibu fokus juga untuk balik-balik lagi kan dengan adanya toko oleh-oleh ini menjadi ciri khas daerah juga, mengangkat nama daerah juga. Jadi banyak yang menggandeng untuk dibina, harus biar bisa mengikuti seperti daerah lain juga gitu Bu ya. Betul. Oke, nah. Jadi walaupun ibu agak terpencil di Lempuing kan, alhamdulillah itu dari cita rasa tadi, kemudian ya sedikit udah dapat nama, jadi tetap dicari orang. Kita udah punya pelanggan untuk oleh-oleh kemana-mana. Tinggal kirim apalagi zaman sekarang sudah canggih Bu ya. Kadang main telepon aja ibu, siapin paket sekian gitu kan. Oke. Itu dia pemirsa perjalanan awal mula Ende ini berdiri ya, dari pertama kali hanya keripik bawang atau stik bawang, sekarang berkembang lagi mulai satu produksi jenis makanan, bertambah lagi 2, 3, 4 dan sekarang kalau dari Ende sendiri sudah berapa banyak jenis yang diproduksi Bu? 15-an. 15. Iya. Waduh, gimana itu Ibu Deli cara mengaturnya? Mungkin produksi hari ini apa atau mungkin berbarengan atau seperti apa nih? Alhamdulillah karyawannya sudah pada ngerti. Jadi mereka melihat stok di gudang, kue apa yang harus dibikin sekarang atau ada pesanan yang khusus itu yang kita bikin. Ya, mereka udah tinggal ngatur. Oke, jadi dari ibu sendiri nggak terlalu repot harus pembukaan segala macam. Ibu kontrol sekali-sekali, bentuknya mungkin berubah, atau pas ngovennya agak kehitaman, nah itu tetap turun tangan gitu Bu ya? Ya,
Demi kita menjaga cita kontrol. rasa itu tadi, biar Ya, tetap terjaga dari zaman dulu betul. sampai sekarang rasanya itu tetap sama gitu. Jadi kita udah punya kasir sendiri, Mm-mm. ada yang melayani Mm-mm. sendiri, Mm-mm. yang antar ke toko Mm-mm. ada, bagian produksi ada. Mm-mm. Oke. Dan dari pertama kali ini berarti dulu buka di rumah saja nih, Bu. Pertama kali. Ya, garasi mobil. Oh, oke, garasi mobil dijadikan toko nih. Nah, seperti apa Satu perjalanan itu lagi? aja, Oh, satu itu aja, Bu. satu apa Heeh. maksudnya satu Nebeng etalase? lagi tuh ya. Ya, Heeh. yang karyawannya di sini Mm-mm. ya sebesar ini Mm-mm. kira-kira. Oh, sebesar studio ini ya. Ya, Mm-mm. yang bikin di situ Mm-mm. selipkan etalase satu. Mm-mm. Disitulah kita berjualan awalnya. Oke, seperti itu dia pemirsa awal-awal ND ini berdiri. Seperti apa perjalanan lanjutnya, ceritanya seperti apa, jangan kemana-mana pemirsa, tetap setia di Opini. Kami akan segera kembali lagi untuk Anda. Kat ya. Minum, minum. Jadi kalau bercerita kadang-kadang suka sedih juga Ibu, terharu gitu. Nah, Ingat-ingat zaman dulu merintis. mulai bikin keripik bawang itu di dapur pribadi. Kemudian pindah ke tempat jemuran. Jemurannya di atap darurat gitu kan. Terus dikasih caving block. Itu belum caving block waktu itu, masih tanah dikasih tikar plastik yaitu. Berapa kali diganti. Kasih caving block, diganti terus ininya plastiknya. Itu baru pindah dari garasi pindah ke sana. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu itu udah dibikin permanen yang tempat jemuran tadi itu. Jadi sekedukannya benar-benar Jatuh bangunnya, pahit-pahitnya. ya alhamdulillah. Jadi yang outlet sekarang itu, Pak ini udah pernah ke rumah belum? Udah pernah ke ND? Yang outlet itu tuh dulu halaman itu. Jadi sekarang nggak ada lagi tanah kosong. Udah sampai ke belakang udah penuh produksi. Rumah produksi. Alhamdulillah masih bisa ya bertahan lah. Paling tidak. Dari awal dapur sendiri. Dapur sendiri, kemudian garasi, kemudian tempat jemuran. Mengenai karyawan juga Ibu nggak terlalu susah nyari karyawan itu. Kalau orang susah kan Susah, nyari ya. karyawan, cariin dong, cari orang. Ibu alhamdulillah Awet-awet betah ya. awet. Mungkin seperti anak gadis pengen cari tempat lain.